Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anak semuanya rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, sabat untuk senantiasa berjalan pada jalan keislaman, jalan keimanan hingga akhir hayat kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam hingga akhir kiamat kelak. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak semuanya rahimakumullah, di pertemuan kali ini kami sampaikan pada antum semuanya tentang anugerah Allah SWT yang diberikan kepada kita. Tentunya kita semuanya sangat berharap dan kita merasa bahagia, kita merasa senang ketika mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah SWT. Dan tema yang kami sampaikan adalah apakah kita menjadi orang yang mendapatkan hal itu bagian dari kenikmatan atau kenikmatan, ya. Maka dalam temanya itu adalah nikmah atau nikmah, ya. Baik anak suara rahimakumullah, setiap manusia yang Allah ciptakan dalam kehidupan di dunia ini, termasuk diri kita semuanya, tentu mendapatkan anugerah, mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan. Nah, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi atau masuk kategori ni'matun, kategori kenikmatan yang mengantarkan manusia itu merasakan akan nikmatnya yang Allah berikan dan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan, mengantarkan dirinya pada ketenangan, mengantarkan dirinya pada ketentraman dalam kehidupan ini. Bahkan kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya bisa mengantarkan kepada keberuntungan. Kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya bisa mendatangkan kesuksesan. Dan keberuntungan, kesuksesan yang ada adalah keberuntungan dan kesuksesan yang hakiki. Keberuntungan yang sebenarnya. Bukan sekedar keberuntungan ataupun keuntungan yang bersifat sesaat. Itu ketika anugerah itu bisa termasuk dalam kategori ni'matun pakai ain. Akan tapi kebalikannya, kenikmatan atau anugerah yang Allah berikan pada seorang manusia atau diri kita itu bisa menjadi nikmatun pakai qaf, nikmah. Nah, ini hampir mirip, ya. Sama-sama diawali dari nun, kemudian yang membedakan adalah ain dan qaf. Kalau ni'matun pakai ain, ni'matun yang berarti adalah kenikmatan. Tetapi kalau pakai qaf, nikmatun artinya bencana, ya. Baik, anak-anak rahimakumullah. Nah, anugerah yang Allah berikan kepada kita juga bisa menjadi suatu bencana, nikmatun, ya, nikmah. Nah, maka di pertemuan kali ini perlu kita mentadaburi, kita mengkaji kenapa atau mengapa anugerah yang Allah berikan, ya, anugerah yang diharap, pemberian Allah yang kemudian dikejar, justru mengantarkan dirinya menjadi orang yang
mendapatkan bencana. Anugerah yang ditunggu-tunggu, bahkan mimpi-mimpi yang ingin didapatkan sudah ia peroleh, ia dapatkan, tetapi justru menjadikan dirinya mendapatkan bencana. Nah, bukan menjadi nikmat, tapi menjadi nikmah. Nah, ada beberapa firman Allah yang kemudian mengingatkan pada diri kita agar kita menjadikan anugerah Allah itu menjadi sesuatu yang bermakna, menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berarti, atau apa yang Allah berikan pada kita. Yang pertama adalah bagaimana itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ketika anugerah Allah ini yang pertama adalah menjadikan diri kita lalai, ini justru menjadi bencana. Nah, maka suatu hal yang patut dan seharusnya kita hindari adalah bagaimana dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang lalai akan perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan kepada kita ya, dalam surat Ibrahim ayat 30, Qul tamatta'u, ya, katakanlah ya, tamatta'u ya, artinya bersenang-senanglah ya. Fa inna masyarakum minan nar, sungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Nah, di sini dalam ayat ini Allah memberikan apa yang dikehendaki oleh hambanya. Allah menganugerahi apa yang dicita-citakan oleh seorang hamba tersebut. Maka kemudian Allah pun menyatakan dalam itu tamatta ya. Dalam redaksinya tamatta'u ini adalah untuk orang yang banyak ya. Kalau tamatta untuk individu satu orang, tapi tamatta'u ini untuk banyak, artinya banyak orang yang Allah berikan anugerah ya. Banyak yang kemudian hamba Allah yang diberikan pemberian dari dari kesenangan ya. Tetapi kemudian Allah menyatakan tamatta'u, ya, bersenang-senanglah. Nah, tetapi kemudian bersenang-senang yang kemudian lalai terhadap Allah Ta'ala, lalai terhadap perintah-perintahnya, bahkan karena menikmati apa yang ada di hadapannya, dia sampai lalai bahwasanya ada hal yang sebenarnya diharamkan, ada hal-hal yang sebenarnya harus diwaspadai. Nah, maka dari anugerah yang Allah berikan pada diri kita, yang pertama, kita tidak boleh lalai akan anugerah Allah tersebut, sehingga yang semestinya itu adalah menjadi suatu kenikmatan, tapi menjadi nikmah ya, menjadi bencana. Nah, yang kedua ya, Allah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang Allah anugerahkan pada diri kita jangan sampai menjadikan kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Nah, kemudian lupa diri. Ya, ini penyakit hati. Sombong, angkuh, lupa diri. Baik, rahimakumullah, ini harus kita waspadai. Manusia berharap ya, bermimpi mendapatkan posisi yang tinggi, mendapatkan tempat-tempat yang mulia ya, sebagaimana yang Allah berikan kepada Fir'aun dan lain-lainnya ya, yang mana diberikan kedudukan yang tinggi tetapi menjadikan dirinya angkuh, lupa diri, sampai kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka dalam surat Ghafir ayat 82 pun Allah mengatakan kepada kita ya, afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu aktsara minhum wa asyaddu quwwatan. Nah, kita diingatkan ya, supaya kita menelaah, kita mengkaji, yaitu dari sejarah, dari apa yang telah terjadi di masa lampau, tentang orang-orang yang kemudian mengingkari
Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan ketaatan tapi justru menjadikan diri menjadi orang yang kufur kepada Allah. Yang mana mereka dengan jumlah yang banyak, punya pasukan yang banyak, ya. Tetapi ternyata pasukannya yang banyak, ya, bahkan kekuatan yang ia miliki pada dirinya tidak bisa menjaga dirinya dari kematian, tidak bisa menjaga dirinya dari bencana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekuat apapun diri manusia, sepandai apapun manusia, tapi tidak mampu menjaga dirinya dari apa yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini bagaimana diri kita benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang Allah anugerahkan jangan sampai menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh. Sehingga ketika kita mendapatkan anugerah Allah itu adalah sebenarnya pemberian yang harus disyukuri. Bukan kemudian kita merasa menjadi orang yang hebat, kemudian merendahkan orang lain, bahkan sampai kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia pun berkata bahwasanya aku adalah Tuhanmu, Tuhan kau sekalian yang maha tinggi. Nah, ini sombong. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, banyak hal sebenarnya menjadikan anugerah Allah itu menjadi nikmah, ya, menjadi bencana. Nah, yang ketiga adalah mendustakan, tidak mengakui, ya, mendustakan anugerah Allah, mendustakan pemberian Allah, atau tidak mengakui bahwasanya apa yang ia peroleh, apa yang dapatkan itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian ia pun tidak menjadikan anugerah Allah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, dalam hal ini Allah pun berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman mengingatkan kepada kita, Fabi ayyi ala rabbikuma tukatiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Yang ketiga ini, ya, tidak sedikit seseorang yang mendapat anugerah, mendapatkan pemberian dari Allah, tetapi ia mendustakan. Entah itu ia merasa bahwasanya apa yang dapatkan itu adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri, sehingga ia mendustakan bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Ada kalanya juga bahwasanya apa yang sudah Allah berikan tidak ia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak ia gunakan sesuai dengan apa yang menjadi anjuran ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk ke dalam kategori mendustakan. Artinya tidak menjalankan atau memanfaatkan apa yang mestinya ia lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Maka masuk kategori mendustakan. Nah, maka dari beberapa hal tadi yang saya sebutkan, tentunya suatu hal yang harus kita waspadai agar diri kita mendapatkan nikmah, mendapatkan kenikmatan, bukan kemudian mendapatkan bencana, ya. Nah, kita perlu kemudian bermuhasabah, ya, perlu kita merenung, ya, karena tidak sedikit, ya, bisa jadi kanan kiri kita atau teman kita, ya, teman kita yang kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, pemberian-pemberian Allah kepada dirinya, ya, itu tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang kemudian bahagia, tapi justru mengantarkan pada suatu bencana. Salah satu contoh saja, ada seorang anak yang kemudian ia memaksa pada orang tuanya, ya, seumuran antum lah, seumuran anak-anak SMK, ya, meminta pada orang tuanya, memaksa untuk diberikan atau dibelikan motor. Nah, mungkin pada saat itu sebenarnya motor belum menjadi kebutuhan yang sangat penting, tapi ia, ya,
benar-benar memaksa, meminta, bahkan sampai ada yang seumuran kalian itu mengancam orang tuanya supaya diberikan motor. Nah, kemudian orang tua pun menuruti apa yang ia minta, diberikanlah motor, tetapi kemudian ia lalai. Apa tujuan diberikan motor, atau apa yang kemudian bisa diambil manfaat dari sepeda motor yang sudah diberikan oleh orang tua. Nah, pemberian Allah SWT oleh orang tua yang berupa motor. Nah, kemudian ia lalai, ia lupa, ia sombong. Nah, akhirnya apa? Ia menggunakan motor itu ya untuk hal-hal yang tidak semestinya, atau ia menggunakan motor itu tidak sesuai dengan aturannya. Yang sebenarnya motor itu adalah untuk berkendara menuju tempat-tempat yang bermanfaat, atau untuk memudahkan dirinya menuju tempat-tempat yang memang menjadi tugasnya, atau menuju tempat-tempat yang semestinya ia tuju. Tetapi hanya sekedar untuk bersenang-senang, ya, untuk hidup-hidup yang bergaya, sampai kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya lakukan. Contohnya apa? Contohnya untuk trek-trekan, ya, balapan liar, macam itu. Ya, akhirnya kemudian membuat dirinya lupa diri. Nah, tidak sedikit ya dari kawan-kawan kita, atau bahkan juga teman antum, ya, yang kemudian lalai dengan pemberian Allah itu. Nah, tadi ya, nikmat motor yang kemudian harusnya bermanfaat bagi dirinya, ternyata apa? Tidak sedikit kemudian justru membawa bencana pada dirinya, kecelakaan dan lain-lainnya, lupa waktu dan lain-lainnya. Nah, maka disitulah jangan sampai pemberian yang Allah berikan itu, ya, apapun pemberian Allah, apapun anugerah Allah, itu benar-benar bisa menjadi bencana bagi dirinya. Bahkan anugerah ilmu bisa menjadi bencana. Ketika Allah memberikan ilmu, ternyata ilmunya itu tidak bermanfaat. Menjadi orang pintar, tapi kemintar bahkan untuk membodohi orang lain, ya, menjadi bencana bagi dirinya. Ya, dia berikan harta, tapi kemudian harta membuat ia lalai, lupa diri. Ya, ini menjadi bencana. Nah, diberikan kedudukan, diberikan posisi yang tinggi, tapi kemudian ternyata ia mendustakan amanah dari jabatan itu. Nah, maka itu masuk dari bencana bagi dirinya. Artinya pemberian-pemberian yang Allah berikan bukan menjadikan itu suatu nikmat yang mendatangkan ketentraman, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketentraman dalam kehidupan, tetapi justru mendatangkan bencana. Bencana itu datangnya bisa di dunia ini dalam waktu yang cepat, bahkan juga bencana itu ia dapatkan saat kehidupan di akhirat. Artinya apa? Artinya saat ia lalai, lupa diri, ya, kemudian ia mendapatkan sisaan balasan dari Allah Ta'ala, yaitu nerakanya. Ini suatu bencana yang sangat besar. Anak-anak semua rahimakumullah, yang saya cintai, saya banggakan. Maka dengan demikian, bagaimana kemudian kita berusaha, kita menjaga diri kita agar semua yang Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita, itu menjadi suatu kenikmatan. Itu nikmat yang mengantarkan diri kita menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Maka di situ kuncinya, ya, ada beberapa hal agar kita mendapatkan anugerah itu adalah bagian dari nikmat, ya. Yang pertama, kita senantiasa menjadikan apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diberikan nikmat tubuh kita ini, ya, dalam untuk taat kepada Allah, diberikan harta untuk taat kepada Allah, diberikan posisi, kewenangan, jabatan untuk taat kepada Allah. Apapun yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Ketika apa yang Allah berikan kepada diri kita, kalau tadi, ya, Allah memberikan kita kendaraan, motor, di dalam ketaatan pada Allah. Sehingga kalau apapun yang Allah anugerahkan pada kita untuk ketaatan pada Allah, maka akan mengantarkan kita pada ketentraman, mengantarkan kita pada kebahagiaan, ya.
bahkan juga insya Allah mendapatkan balasan dari Allah yang lebih besar di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana itu diri kita senantiasa menjadi orang yang taat pada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan. Nah, anak rahimakumullah, apa yang Allah berikan inilah kita harus bersyukur, kita harus mengakui bahwa ini adalah anugerah Allah, bahwasanya pemberian Allah. Sehingga dengan kita bersyukur, kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang angkuh, tidak menjadi orang yang lalai, tapi kita senantiasa menjadi orang yang tahu diri, bahwasanya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat itu adalah milik Allah yang Allah berikan pada diri kita. Nah, ini menjadi contoh apa yang firman Allah, dia berikan firman Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman yang di dalam surat An-Naml ayat 40 ya. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan banyak kenikmatan ya, bisa berbicara dengan hewan, diberikan kerajaan ya, diberikan harta yang melimpah, berbagai hal kenikmatan duniawi ia dapatkan ya, tapi kemudian tidak menjadikannya orang sombong, orang yang ingkar, tetapi menjadikan dirinya menjadi orang yang syukur. Dan itu pun dinyatakan ya, dalam ayat Al-Quran, hadza min fadli rabbi. Nah, maka yang beliau adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah ya, pemberian dari Allah, keutamaan Allah berikan dari Allah. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan, ia menyatakan bahwasanya itu adalah dari Tuhanku gitu ya. Liyab luwani ashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku menjadi orang yang syukur atau orang yang kufur. Nah, ini senantiasa menjadi orang yang ingat, tidak lalai. Artinya apapun yang Allah anugerahkan itu senantiasa ingat bahwa itu adalah ujian bagi dirinya. Apakah dari anugerah Allah itu akan menjadi orang yang syukur atau orang yang kufur. Wa man syakara fa inna masykurun nasi, barang siapa yang bersyukur maka sebenarnya adalah atau sesungguhnya adalah ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Tuhan itu adalah ghani, maha kaya dan maha mulia. Anak-anak sekalian rahimakumullah, maka bagaimana diri kita senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antaranya saat ini tentunya untuk anak-anak, antum harus bersyukur saat ini diberikan kesempatan, diberikan waktu. Bagaimana kemudian juga antum harusnya bersyukur menjadi siswa di SMK IT Islam Fikri. Bagaimana kemudian kesyukuran itu mengantarkan antum menjadi orang yang komitmen, yang sungguh-sungguh. Dan saya kemudian ini adalah kenikmatan ya. Ini adalah pemberian Allah yang semoga itu menjadi kenikmatan. Nikmat bukan nikmah ya. Nikmat yang akan mengantarkan antum menjadi orang yang bahagia, mengantarkan antum orang yang sukses, mengantarkan antum orang yang berhasil, mengantarkan antum menjadi orang yang benar-benar menemukan kehidupan yang sebenarnya. Tidak kemudian menjadi orang yang salah dalam menjalani kehidupan, sehingga anugerah yang Allah berikan bukan menjadi suatu kenikmatan, tapi nikmat menjadi bencana. Baik anak-anak rahimakumullah, mari kita senantiasa terus ya saling mengingatkan, saling menasihati, saling memotivasi agar diri kita menjadi orang yang kemudian senantiasa bersyukur pada Allah. Ingat atas semua apa yang Allah anugerahkan, ingat atas semua yang Allah berikan, bahwasanya anugerah Allah tentunya sangat mahal, anugerah Allah sangat-sangat berharga. Maka jangan sampai semua anugerah Allah berikan pada kita berakhir sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri dan kita tidak menjadikan bahwasanya yang Allah berikan bukan untuk dalam rangka ketaatan pada Allah,
Baik, nah semoga Allah membimbing kita semuanya dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Itu yang kami sampaikan. Tentunya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.